Shalom saudaraku, kita akan masuk dalam kalimat berikutnya dari doa Bapa kami, yaitu datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Wow, ini sangat dalam. Kalimat ini luar biasa. Datanglah kerajaanmu, jadi kerajaan itu pemerintahan kekuasaan Tuhan yang ada di sorga, itu kita doakan supaya datang dan kekuasaannya, pemerintahannya, kerajaannya mengatasi segala kekuasaan kerajaan yang ada di atas muka bumi ini. Kita kan baru saja selesai dengan Pilpres, saudaraku, pemilu ya, dan di situ nanti ada presiden yang berkuasa. Tapi apakah kekuasaan presiden nanti yang nanti akan menggantikan pemerintahan sekarang ini itu merupakan kekuasaan tertinggi? Tidak, kekuasaan tertinggi itu dari atas. Nah itu yang kita doakan supaya kerajaan Allah itu datang, saudara ya. Dan kerajaan Allah itu damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus dan kebenaran dan kuasa ilahi, saudaraku. Itu yang kita doakan. Jadi ini fokus utama kita di dalam doa polanya Tuhan Yesus, saudaraku. Nah yang menarik, saudaraku, coba renungkan kalimat ini. Kalau itu ada di sorga, maka itu harus dilepaskan di bumi. Saya ulangi ya, kalau itu ada di sorga, itu harus dilepaskan di bumi. Nah menariknya kita punya janji Tuhan, saudara. Ketika kita mengaku, seperti Petrus mengaku bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, maka Tuhan berjanji kepada orang yang punya pengakuan Petrus itu, pengakuan Simon itu. Dikatakan demikian, ayat 19 dari Matius 16. Yang mulai 18 ya kita baca saudara. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini pengakuan yang teguh bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, aku akan mendirikan jemaatku. Jadi dasar dari jemaat adalah pengakuan tersebut. Dan alam maut, ya dulu pernah saya sampaikan, gerbang alam maut tidak akan menguasainya. Jadi orang yang tidak bisa dikuasai oleh gerbang alam maut yang menyedot orang untuk masuk kepada kebinasaan itu adalah orang yang punya pengakuan bahwa Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Nah, kemudian ayat 19, ini janji yang saya kaitkan dengan doa Bapa kami tadi. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Wih, saudaraku, saudara punya kunci loh. Saya juga punya kunci, karena kita punya Tuhan Yesus. Barang siapa mengaku Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat pribadi, maka kunci itu diberikan. Kunci kerajaan surga itu untuk apa? Apakah nanti kita mati, kemudian kita bisa masuk karena kita punya kunci? Ya, itu benar juga, saudara. Tapi bukan hanya sekedar itu. Kunci ini dimaksudkan oleh Tuhan kalau dikaitkan dengan doa Bapa kami, di mana kita berseru, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Dan kalau itu ada di sorga, maka itu harus dilepaskan di bumi. Kita punya kunci membuka yang di sorga dan terlepaslah itu di bumi. Haleluya. Kemudian apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Jadi kalau tidak terlepas di sorga berarti terikat di sini. Jadi itulah perkara-perkara yang harus kita yakini bahwa doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ajarkan itu sedahsyat itu, saudara, janjinya. Dalam doa Bapa kami itu, kalimat itu artinya kita melepaskan hal-hal yang ada di surga terjadi di bumi. Kalau Tuhan berkata,
bahwa apa yang kau lepaskan, ya apa yang kau ikat di dunia ini terikat di surga, apa yang kau lepaskan di dunia ini terlepas di surga. Pada waktu kita di dunia, kita berdoa terlepaslah Tuhan. Karena kunci itu sudah diberikan pada kita. Terlepaslah Tuhan segala sesuatu yang di surga, maka Tuhan akan melepaskan. Wow, itu dahsyat banget loh saudaraku. Itu dahsyat sekali, terlepas saudara. Ya ada juga yang bergurau kemudian dengan berolok-olok, orang itu berkata, ayo kalau gitu mari kita lepaskan jalan-jalan emas aspalnya surga, kita lepaskan biar berjatuhan di bumi gitu ya. Ini kan orang-orang yang pikirannya itu duniawi saudaraku, yang dipikiri cuma duit aja, yang dipikirin cuma kekayaan jasmani aja, meskipun Tuhan juga bisa kasih itu. Tetapi sesungguhnya emas jalan-jalan yang disebut di dalam kitab Wahyu, emas murni itu dikatakan begitu murni sehingga seperti kristal atau seperti kaca bening. Saudara paham ya? Yang Tuhan maksudkan itu jalan-jalan hidup kita yang seharusnya seperti apa, biar itu jadi dalam hidup kita. Hati kita jadi seperti kaca bening yang begitu murni. Di surga penuh kasih, terlepas kita dipenuhi dengan kasih ilahi. Dunia ini dipenuhi dengan kasih ilahi. Dunia penuh dengan kebaikan yang dari surga. Itu perlu didoakan, saudaraku. Haleluya. Saudaraku, semua yang ada di surga. Apakah di surga ada kelaparan, saudara? Ya jelas nggak ada. Masa di surga ada kelaparan, saudaraku ya? Nggak ada orang lapar di surga. Bahkan saya kira nggak makan pun kalau kelak kita di surga, kita juga nggak akan lapar ya. Tapi kalau digambarkan seperti kehidupan manusia di bumi ini, apakah di surga itu tidak ada kelaparan? Ya saya bilang nggak ada kelaparan. Nggak ada kelaparan di surga. Jadi ketika saudara melihat ada orang-orang kelaparan, melihat ada orang-orang kehausan, melihat ada orang-orang yang berkekurangan di bumi ini, kemudian saudara tergerak hati untuk memberi sesuatu pada mereka, untuk memberkati mereka, untuk menolong mereka, itu getaran dari surga loh saudara. Getaran yang ada di surga itu menguasai saudara, dan itu memang harus kita lakukan. Jadi ketika saudara berdoa seperti itu, jangan heran nanti getaran-getaran surga itu akan bergerak dalam hati saudara, dalam diri saudara, untuk saudara yang bertindak, untuk melaksanakan akan kegenapan dari doa Bapa kami itu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, kehendak Tuhan jadi melalui hidup kita, saudaraku. Nah terus bagaimana kalau kita tidak berkemampuan? Tuhan akan memberi kemampuan. Kalau saudara mau jadi berkat bagi banyak orang, saudara akan diberkati. Itu cara Tuhan, itu ekonominya Tuhan. Paham ya saudaraku ya? Ya ini sedikit uraian singkat tentang makna-makna dalam doa Bapa kami. Tuhan Yesus memberkati.